Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan hari ini, Jumat 5 November tahun 2021, sesuai dengan Nas Almanak, terdapat dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-9, ayat yang ke-15, sampai ayat yang ke-24. Namun sebelumnya kita bersama-sama mendengarkan, membaca firman Tuhan hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami panggil dalam Yesus Kristus, Allah yang bertahta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di hari ini. Kami naikkan doa kami dengan kehendak hati kami di dalam segala keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Ya Tuhan, dampingi kami di sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan, adalah kebenaran yang semuanya bersumber daripada-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama membaca, merenungi isi firman-Mu. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga menjadi sukacita yang mewarnai kehidupan kami dalam sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu, karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang banyak merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kristus bukan hanya imam besar yang mendamaikan umat manusia kepada Allah. Dia juga korban pendamaian yang sempurna. Penulis Ibrani memakai dua macam perbandingan untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama, kalau darah binatang yang dipercikan dalam ritual pendamaian bisa menguduskan kenajisan lahiriah manusia, maka darah Kristus mampu membersihkan kenajisan batin manusia agar manusia kembali berkenan kepada Allah. Kemudian yang kedua, hanya melalui kematian sepembuat wasiat, maka harta warisan bisa diturunkan kepada ahli warisnya. Darah melambangkan kematian. Darah domba dan lembu yang dikorbankan melambangkan pengampunan dan bagi semua yang menerimanya dengan iman. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, darah Kristus yang dicurahkan merupakan harta warisan, yaitu keselamatan yang diberikan Allah kepada semua pengikut-pengikut yang percaya kepadanya. Kematiannya mengampuni dosa dan menjadikan kehidupan yang baru bagi setiap yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus bertujuan supaya dosa-dosa kita mendapatkan pengampunan. Dia memberi hidupnya kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Adanya kita saat ini bukan karena diri kita, tetapi oleh sebab pengampunan dan pengorbanan Yesus bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dengan tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus bagi kita. Dan sangat besar pengorbanan Yesus bagi hidup kita, sehingga kita benar-benar berkenan baginya. Marilah kita mempergunakan hidup kita dengan menjaga kekudusan dan hidup kita semakin berkenan kepadanya. Mari kita menjauhkan hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak membuat kita berkenan, bahkan layak di hadapan Tuhan. Marilah kita melayani Tuhan dengan kekudusan hidup kita, menyaksikan pengorbanan Kristus kepada sesama, agar banyak jiwa-jiwa yang merindukan mengalami pengampunan dan penyucian daripadanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Teristimewa segala bimbingan-Mu pada hari ini, secara khusus melewati sabda kebenaran firman-Mu. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau senantiasa melindungi dan membimbing kami dalam setiap langkah perjuangan hidup kami. Tuhan, meteraikanlah sabda firman-Mu untuk menerangi perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama berdoa untuk jemaat Hingan Tokung. Kiranya Tuhan memelihara, menyertai dalam rangka perkembangan jemaat, sehingga jemaat boleh bertumbuh, berkembang, bahkan menjadi teladan iman bagi sesama. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk setiap persekutuan dalam jemaat, sehingga mereka boleh hidup di dalam persatuan dan kebersamaan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhan menjadi kepujian dan kemuliaan. Ya Tuhan, berkatilah pula pelayan-pelayan-Mu dalam tugas dan pelayanan, sehingga dimampukan menjalankan pekabaran Injil-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diberkati, jiwa-jiwa yang dikuatkan untuk tetap percaya kepadamu. Saat ini kami mendoakan untuk kami yang pada saat ini dalam keadaan lemah, kiranya Tuhan boleh menguatkan kami yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya mendapatkan pemulihan daripada Tuhan.
kami yang bergumul dengan berbagai macam persoalan kehidupan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, ketabahan, bahkan kami yang merindukan jawaban-jawaban atas setiap seru dan doa kami. Pengharapan kami diberikan, kesabaran, bahkan hikmat dinyatakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami, inilah keberadaan bahkan penyerahan hidup kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.